Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa qatafa atharuhu ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang senantiasa mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan pagi subuh hari ini kita masih diberikan begitu besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semuanya. Maka sudah selayaknya kita sebagai hambanya, sebagai budaknya, senantiasa bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan, yaitu mendekatkan diri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Islam, semua ini adalah merupakan bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita yang kita kerjakan di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan dijadikan bekal amal soleh kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada qudwah kita, pada tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan, terlimpahkan pada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, anak-anak beliau, pada para sahabat beliau, kepada tabi'in, atba'u tabi'in dan umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan dan hikmah daripada ibadah kurban. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan dalam Hijriah, hitung Hijriah ini adalah bulan Dzulqa'dah. Ya. Kita sudah memasuki, berlalu pada kita bulan Ramadan yang lalu. Ya, sebagaimana Ramadan itu fungsinya adalah madrasah tarbawiyah untuk keimanan kita, imaniyah kita, dalam rangka mendidik kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Akan tapi kita lihat pada kenyataannya, setelah berlalu Ramadan masih banyak kaum muslimin ya, yang masih belum mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan berlalu kita mendapatkan medali takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya ada, terlihat. Orang-orang yang mendapatkan medali takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihat ciri-cirinya. Akan tapi kalau orang yang tidak mendapatkan medali takwa juga terlihat ciri-cirinya. Orang yang tidak mendapatkan medali takwa, ya seperti kata para ulama, bi'sal qaum
alladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh celaka satu kaum yang dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai, sudah wassalam. Lupa lagi ke masjidnya. Bacaan Qur'annya ditinggalin lagi. Ya, sibuk dengan urusan dunianya. Nah, ini salah satu ciri orang-orang yang tidak mendapat medali takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan medali takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlalunya Ramadan tetap dia istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang ini berada di bulan yang terkadang manusia ini mengucilkannya, melupakannya. Padahal bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Setelah Dzulqa'dah, lanjutnya ada Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah ada namanya Muharram. Ayat yang tadi yang saya bacakan dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Jadi hitungan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ini dijelaskan hadis mengenai 4 bulan ini. Ya. Jadi penjelasan dalam hadis bahwasanya 4 bulannya adalah bulan apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu? 4 bulan? Yang pertama Dzulqa'dah. Ya, thalatha mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan yang terpisah. Rajab Mudhar bainal Jumadi wa Sya'ban. Ya, Rajab yang diantaranya dari Jumada akhir dan Sya'ban. Ada 4 bulan. Ditambah dengan bulan Rajab. Dan ini adalah 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Artinya kata para ulama, barang siapa yang dia berbuat maksiat, berbuat perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lipat ganda daripada dosa tersebut sangat besar. Sebaliknya, barang siapa yang dia berbuat ketaatan, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat. Kita kalau dengar bulan Ramadan, Pak, persiapannya sebulan. Ya. Tapi ketika melalui 3 bulan ini, 4 bulan ini kadang biasa-biasa saja. Ya. Padahal sebentar lagi ini kita akan menghadapi yang namanya Hari Raya Idul Adha. Kalau kita Hari Raya Idul Fitri, Masya Allah, ya, persiapannya matang Pak, bahkan dapat THR plus yang lain-lainnya, Masya Allah, ya, untuk beribadah. Tapi kadang datang bulan Idul Adha, yang mana bulan Idul Adha itu adalah bulannya ibadah juga. Disyariatkan Allah Subhanahu wa taala banyak ibadah di dalam bulan tersebut. Termasuk salah satunya adalah ibadah kurban. Yang pahalanya itu sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kurban ini Allah sandingkan dengan ibadah sholat. Mana dalilnya Ustaz? Ada yang tahu dalilnya? Fasalli li rabbika
wanhar, salatlah kamu, tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk Rabbmu, dan wanhar, dan menyembelih. Para ulama mengatakan adalah ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Coba bayangkan, Allah sandingkan ibadah kurban itu dengan perintah ibadah salat, karena begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Ada lagi ayat yang lain. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ayat yang lain ada yang tahu? Ini banyak nih suka baca dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Iya Bapak Ibu? Paham ya? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Wa nusuki apa artinya? Sesembelihanku. Masya Allah. Wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sandingkan itu. Karena begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hambanya yang senantiasa melaksanakan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Maka ketika akan datang bulan yang Allah persiapkan pahala yang begitu banyak, maka hamba-hamba Allah yang sudah mendapatkan predikat yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersegera, akan mempersiapkan bekal diri, harta, semuanya akan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 261, Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti dia mempunyai satu benih yang dia tanam, yang satu benih itu akan lahir 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu tangkai 7, dan 7 tangkai itu berbuah menjadi 100 buahnya. Masya Allah. Lihat, ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat orang-orang yang akan dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti akan disembelih di hari Idul Adha. Begitu banyak ya, satu benih akan jadi 7 tangkai, 7 pokok, yang mana dari 7 pokok tersebut akan mendapatkan buah 100. Berarti berapa pahalanya Pak Ibu? 700. Bahkan ayat selanjutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan berlipat-lipat kali lagi bagi yang beliau kehendaki. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar ganjaran pahala kebaikan yang Allah akan berikan pada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa bersiap menyambut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya nanti di bulan Dzulhijjah yang mana ada ibadah ritual, yaitu nama ibadah kurban. Ada lagi ibadah yang lain ya, yang mampu untuk berhaji ya, yang mampu dia mengeluarkan ibadah hartanya lebih banyak memenuhi panggilan Allah adalah bulan haji. Ada yang berangkat Bapak Ibu di sini untuk ibadah haji tahun ini? Ada di sini yang mau berangkat? Pengennya sih mau semuanya Pak ya. Siapa yang nggak mau memenuhi panggilan? Tapi ya apa boleh buat? Ya, haji reguler berapa tahun antriannya? 15 tahun. Ada yang 20 tahun Pak. Ya. Yang haji plus antri nggak? Antri juga.
Ya, plus antrinya 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Ya, tapi sekarang ada Pak jalur juga plus tak perlu antri bisa. Tapi ya gitulah harganya ya. Selangit, tapi tidak usah takut kalau emang ada kemampuan, kesanggupan, kelebihan daripada harta kita, enggak perlu hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi janji Allah Subhanahu wa taala, ambatat sab'a sumbulatin fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Enggak usah pikir-pikir, kalau punya uang banyak, waktunya panggilan di bulan haji, bulan Dzulhijjah, berangkat. Waduh, nanti Ustaz uangnya gimana nih? Pulang miskin lagi? Enggak. Harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, Allah pasti ganti. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah beringkar dalam janjinya. Ya. Jadi kesempatan untuk meraih kebaikan ya, di bulan-bulan ini adalah sangat besar sekali buat orang-orang yang bertakwa. Maka alangkah ruginya bagi kita yang sudah dilatih dalam bulan Ramadan untuk takwa, rugi kalau kita mendapatkan bulan-bulan yang mana di dalam bulan tersebut dilipat gandakan kebaikan, kita tidak beramal ibadah. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pahala yang Allah janjikan buat orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam bulan-bulan haram ini. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih fokus pada beribadah kurban. Ya. Hukum daripada ibadah kurban ini, ya, di dalam bulan Dzulhijjah, yaitu khususnya di Id, adalah ikhtilaf para ulama. Ada sebagian mensunnahkan dan sebagian mewajibkan. Kalau saya pribadi lebih cenderung pada mewajibkan bagi yang mampu. Sama seperti haji dan umrah. Ya. Yang pertama kali haji itu wajib. Bahkan rukun daripada rukun Islam. Tapi terkadang aneh Pak, ibadah yang wajib yang rukun terkadang dientar-entarkan. Ya. Contoh saja ibadah haji. Ya. Banyak orang yang hari ini punya keluasan rizki, tapi ketika datang panggilan dia mampu untuk berangkat haji. Akhirnya dia beli mobil dulu. Ya, belum punya mobil, saya beli mobil dulu. Ya, atau belum punya rumah, beli rumah dulu. Padahal punya mobil, punya rumah wajib nggak? Enggak ya Pak ya. Yang wajib adalah berangkat tunaikan ibadah haji. Ya syukur-syukur beli rumah sekalian berangkat haji, beli mobil sekalian berangkat haji, Masya Allah. Sama dalam ibadah kurban, ya, wajib bagi yang mampu. Ya. Kalau kita punya kelebihan harta, ketika datang bulan Dzulhijjah, Idul Adha, maka wajib bagi yang mampu. Dalilnya mana? Itu tadi yang saya bacakan hadis pembukaan itu. Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, keluasan rizki, tapi dia tidak berkurban, tidak membeli hewan sesembelihan untuk berkurban pada hari Idul Adha, apa kata Nabi Muhammad SAW? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-sekali dekat kepada tempat sholat kami. Tuh. Begitu besar ya, ancaman daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sholat berjemaah pada dalam hadis yang lain, kalau kita ada di antara kita laki-laki ya, sholat di rumah, Nabi tidak suka. Bahkan Nabi milih seorang dulu imam, beliau akan melihat siapa saja laki-laki sholat di rumah, kalau ada akan dibakar rumahnya. Tapi karena ada anak-anak kecil, ada wanita-wanita, tidak jadi. Ini benci pada orang yang laki-laki sholat di rumah. Nah ini ada orang yang mampu, keluasan rizkinya banyak, datang perintah panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah kurban.
tapi dia tidak menyembelih hewan kurban, tidak membeli hewan dan tidak menyembelih, maka kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-sekali dekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan kata para ulama, ibadah kurban adalah ibadah yang diwajibkan bagi yang mempunyai kemampuan. Giliran kita untuk beli-beli yang lain, Pak, beli HP harganya jutaan, 10 juta, 15 juta, 20 juta, bisa. Beli mobil yang harganya ratusan juta, bisa. Beli perangkat elektronik yang lainnya beli puluhan juta, bisa. Tapi giliran dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, berinfak, bersedekah di Allah Subhanahu wa taala dengan membeli hewan kurban, pikir-pikir, wah kalau ini keluar ini kayaknya nanti nggak bisa beli ini. Ya. Ini merupakan bentuk ujian buat hamba-hambanya yang punya keluasan rezeki. Dia cinta tidak apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah akan sampai kebaikan kecuali apa yang kalian cintai itulah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin Allah cinta kepada kita. Kita ingin meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau menginfakkan apa yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Siapa yang tidak cinta dengan harta, Pak, di sini? Ada? Semua cinta ya dengan harta ya? Rumah, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Bahkan nggak 1, 2, Pak, ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Iya. Karena memang dari sana ya fitrahnya. Zuinna linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Itu dari sananya. Tapi semua diuji Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka lebih mencintai dunia dengan segala isinya atau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Diuji. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil ujiannya, dia tidak akan mencintai harta dan segala isinya kecuali dia lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambut datangnya hari Idul Adha, dia persiapkan harta terbaiknya. Harta yang paling baik dia persembahkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, bulan ini saya punya tabungan sekian ratus juta. Saya akan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala sekian ekor. Iya. Wah, yakin janji Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, Masya Allah. Iya. Dia kurbankan, nggak pikir-pikir lagi. Wah, nanti tabungan saya habis nanti, mau beli ini nggak jadi, mau ada rencana ke sini nggak jadi. Ya. Dia kurbankan harta yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalahnya ini janji Allah ini nggak kelihatan Bapak-bapak ya Ibu. Ya, karena iman kita hari ini iman yang nampak, yang kelihatan aja imannya. Yang nggak kelihatan itu masih ragu-ragu. Iya apa iya ya? Bener nggak sih nanti kalau saya infakkan dapat segini? Ya, terkadang ada orang yang coba-coba. Jadi beramal itu ingin coba-coba. Ah, masa sih? Pas ketika dia nggak dapat, ditinggalkan amalan itu. Enggak. Yakinlah apa yang kita infakkan tuh pasti akan Allah balas. Entah pembalasannya cash atau ditunda dulu. Ya, diundur dulu waktunya, nggak langsung cash. Mungkin setahun depan atau 6 bulan ke depan. Kalaupun tidak, yakinilah bahwasanya yang kita infakkan pasti Allah berikan balasan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ibadah kurban, ya, maka ibadah ini adalah wajib bagi yang mampu. Dan kurban adalah salah satu ibadah sedekah. Ya, salah satu daripada ibadah infak. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam kurban? Kulu waddakhiru watasaddaqu.
dari ibadah kurban yang kita kurbankan, hewan sembelih yang kita sembelih, maka kata Nabi Muhammad SAW, kulu, makanlah kalian dari sembelihan kalian. Waddakhiru, simpanlah sebagian. Ya. Yang ketiga, watasaddaqu, sedekahkanlah, infakkanlah sebagian. Kalau kita berbicara ibadah infak, ya, tadi ayatnya, ya, betapa besar ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tentang ibadah infak. Dan infak adalah salah satu ibadah yang dapat menghilangkan atau menahan ghadabur rahman, kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, inna sadaqah tutfi'ul ghadabur rahman, sungguhnya sedekah itu dapat menahan amarah, kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana perbuatan maksiat, perbuatan melenceng, perbuatan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semuanya dapat mengundang azab, kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menahan daripada azab, murka, kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan infak dan sedekah itu akan menahan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau banyak ya terjadi bencana-bencana, masih banyak kaum muslimin kita yang belum gemar untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia tertahan. Yang kedua, ibadah infak atau sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan infak itu adalah termasuk perbuatan baik, dan perbuatan baik tersebut akan yudhhibunas sayyi'at, akan menghapuskan perbuatan dosa-dosa kita. Adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, dan salah satu perbuatan baik adalah perbuatan infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Pasti enggak ada yang ngacung, Pak. Karena kita semua makhluk yang penuh dosa. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita, salah satu jalannya adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak infak kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Semakin banyak infak kita, semakin banyak dosa-dosa kita akan digugurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, infak yang kita infakkan itu dapat memancing rizki-rizki yang lebih banyak lagi yang akan kita dapatkan. Ayatnya tadi, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia infakkan 1 dirham di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanam 1 dirham akan tumbuh 7 pokok, yang dari 7 pokok itu akan lahir 100 buah kebaikan, baik 700. Modal 1 dapat 700. Jadi ibadah infak yang kita infakkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memancing pahala-pahala kebaikan yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kita kalau ada kemampuan, ya, kemampuan untuk berkurban, kalau kemampuannya lebih banyak, jangan 1. Ya, Ustaz, saya udah 1 nih di sini, tapi di sana ada yang butuh. Kalau butuh, kirim lagi lebih dari 1. Karena Nabi Muhammad SAW berapa yang disembelih Bapak Ibu? Ada yang tahu?
Berapa kambing? 65 kambing, Pak. Ya. Tambah 1 untuk umatnya. Masya Allah. Hadza li wa li ummati. Jadi umat Nabi yang tidak sanggup untuk berkorban sudah Nabi SAW kurbankan untuk kita. Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW ada umatnya. Makanya kalau ada yang punya kemampuan lebih, kita lihat di kampung kita sembelih. Ada kampung orang tua kita nggak mampu, sembelih lagi. Semakin banyak yang kita tanam di jalan Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan 700 kali lipat lagi. Karena banyak yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak kira-kira Bapak? Masih hitung-hitungan dengan Allah? Jangan hitung-hitungan. Kalau dihitung-hitung nggak kehitung pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diuji keimanan kita. Dan sifat orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kali disebutkan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman pada yang gaib. Kelihatan nggak pahalanya, Pak? Nggak kelihatan, tapi dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa nggak perlu hitung-hitungan. Bismillah, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang semakin banyak berinfak di Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah miskin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mana, Ustaz? Siapa yang tidak kenal yang namanya sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an? Ada yang nggak kenal, Pak? Kenal semua ya? Khalifatul Rashidah yang pertama. Lihat ketika perang Tabuk, ketika datang perintah Allah SWT untuk berjihad, tatkala kaum muslimin dalam keadaan paceklik, datang sahabat Umar radhiyallahu an, Khalifatul Rashidah yang kedua. Beliau membawa setengah hartanya kepada Nabi Muhammad SAW, diinfakkan setengah hartanya. Nabi SAW bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku setengah hartaku ya wahai Rasulullah. Datang sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, membawa dengan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an seluruh hartanya. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya Abu Bakar, madza tarakta li ahli? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu lillahi wa rasul. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Miskin Abu Bakar, Pak? Miskin enggak? Enggak. Bahkan diganti Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi harta yang diinfakkan. Seluruh hartanya, Pak, Masya Allah. Makanya enggak heran Abu Bakar ini dari sini lebih syarah. Penunjuk bahwasanya sahabat Abu Bakar akan menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menandingi amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai Umar di akhirat dengan membawa setengah hartanya bisa mengalahkan Abu Bakar, belum. Semua hartanya yang Abu Bakar radhiyallahu anhu bawa dan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar, Umar tidak miskin. Abdurrahman bin Auf diinfakkan hartanya banyak-banyak di Allah, lebih kaya lagi didapatkan. Ini keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada lagi keraguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat Nabi, kita lebih utama lagi mengikuti beliau-beliau ini. Ya. Karena sudah diceritakan Allah Subhanahu wa taala, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Keriduan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kita mau mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ikutilah mereka. Jalan hidup yang mereka tempuh, yang mereka para sahabat, gurunya langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang begitu besar. Dan hikmah daripada ibadah kurban yang pertama yang kita petik, Pak,
Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau manusia ingin sukses, kuncinya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau sukses, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Akan tambah nikmat-nikmat lagi. Wala in kafartum, kalau kita mengingkari, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan, termasuk nikmat harta, tidak dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih. Dan salah satu hikmah juga yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah kurban itu adalah dalam rangka untuk membersihkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dalam surat Taghabun, barang siapa yang berusaha dia untuk mensucikan hatinya, mensucikan dirinya, salah satu untuk mensucikan diri adalah mengeluarkan harta yang dia cintai, dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya katakan, semua diri kita pasti suka harta, Pak. Ibu, suka ya? Suka harta. Tapi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, kita keluarkan, kita sucikan diri kita dengan mengeluarkan harta yang kita cintai. Wa may yuqashuhan nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah daripada ibadah kurban, kita mengikuti tauladan daripada Nabi Ibrahim alaihimussalam. Tatkala diuji Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Satu-satunya, Pak. Ya. Yang dia cintai diperintahkan sembelih. Falamma balagha ma'usaya qala, "Ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu, diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, gimana menurut pendapatmu wahai anakku? Kalau anaknya dia tidak menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa saudara, pasti dia tidak mau disembelih, Pak. Tapi karena Nabi Ismail alaihissalam keturunan dari Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diceritakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, diperintahkan untuk sembelihmu, maka dengan apa yang dengan tegas dikatakan Nabi Ismail, fanzur madza tara, qala ya batif al, lakukanlah wahai bapakku, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kau akan mendapatkan aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Masya Allah. Ujian, diuji dengan harta yang dengan kita cintai. Semakin kita yakin dengan apa yang kita korbankan daripada harta yang kita cintai, maka Allah akan sayang kepada kita, kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, Bapak ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, banyak hikmah yang kita dapat petik karena waktunya terbatas, ya. Mungkin tidak bisa kita jelaskan dalam satu kali pertemuan, ya. Walaupun sedikit yang saya jelaskan mudah-mudahan ya, bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan kita mudah-mudahan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan, yang Allah janjikan daripada hamba-hambanya yang melaksanakan janji tersebut dengan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin kajian kita yang singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kira ada dibuka tanya jawab, Pak? Ya. Kami persilahkan ya, untuk satu pertanyaan saja, satu karena pertanyaan kita saja. waktunya cukup tight ya. Silakan Bapak Ibu. Itu ada Ustadz Agustin. Fadol, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih atas pencerahannya mengenai kurban ini, Pak. Dan memang tadi saya ikuti dari Bapak, Pak, berkenaan dengan hikmah-hikmah. Dan seperti kita ketahui, kalau tidak salah, kata kurban itu muncul di 3 surat, Pak. Yang pertama Ali Imran ayat 183, kemudian Al-Maidah 27 dan Al-Ahqaf 28, Pak. Yang saya tanyakan ada satu hikmah yang sampai sekarang, mohon maaf Pak, masih belum paham benar, gitu. Karena kepakiran saya. Nanti kalau tidak salah ada satu hikmah bahwa secara ini aja, mendapat kesaksian yang indah dari hewan kurban kita kelak di hari akhir. Mohon pencerahan dari Al-Mukarram, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus pertanyaan Pak. Jadi ada sebuah riwayat, tapi riwayatnya doif memang Pak. Ya. Yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berkurban di hari raya, maka hewan yang kita kurbankan, termasuk bulunya, kukunya, dan semuanya, kulitnya, semua itu akan menjadi kebaikan yang begitu banyak dan menjadi saksi pada hari kiamat kelak nanti. Ala kulli hal, ya, hikmah-hikmah banyak, ya, akan tetapi yang pasti semuanya itu janji-janji Allah SWT akan kita dapatkan. Ya. Memang tidak semua hikmah kita bisa ketahui, karena Allah SWT berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali daripada sedikit sekali daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi masih banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar tadi, ya. Termasuk tadi yang saya jelaskan, pahala dilipat gandakan jadi 700 kali lipat, ya. Dan memang hewan yang kita kurbankan itu pasti akan diterima selagi tujuannya karena Allah. Tapi ada orang Pak, ya, banyak di masyarakat kita Indonesia, ya, supaya dia terhindar dari musibah, dia potong hewan sembelihan untuk siapa? Untuk laut Pak, diarak kepalanya di laut tuh, supaya nanti enggak terkena musibah di laut atau di sana di sini banyak. Ya, ini bertolak belakang daripada tauhid. Ya. Karena termasuk tadi dengan berinfak kita sembelihkan kurban kita untuk menghindari daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin ada yang menyembelih hewan kurbannya disedekahkan kepada bumi, ya, laut. Masya Allah, ini kesyirikan di luar daripada perintah Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini Bapak, ini ibadah yang multi dimensi, ya, komprehensif, banyak mengandung daripada ibadah-ibadah nilai-nilai yang lain. Pertama nilai tauhid, yang kedua nilai ibadah, yang ketiga nilai sosial, nilai akhlak, banyak sekali. Makanya kalau tidak mungkin kita akan bahas dalam satu pertemuan yang singkat. Akan tapi ya banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan. Dan termasuk salah satu, ya, orang yang pelit, ya, orang yang tidak mau berinfak, dia mempunyai kemampuan untuk berkurban, ya, salah satunya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong dan lagi berbangga diri. Siapa mereka? Ayat yang selanjutnya dalam surah Nisa, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya diinfakkan di Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengajak kawan-kawannya, teman-temannya untuk tidak berinfak juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang sombong, dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, dengan hewan yang kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada Idul Adha, maka itu akan datang kecintaan Allah kepada kita, dan insya Allah hewan yang kita sembelihkan, insya Allah pahala pasti akan Allah berikan dengan maksimal mungkin, ya, karena satu berbuah 7
7 ditambah lagi kalikan 100, Masya Allah. Yang pasti akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut mendengarkan kajian kita pagi ini. Pengajian Ahad Subuh seperti biasa rutin di Masjid Az-Zikri. Semoga Allah memberikan karunia-Nya, kemudahannya pada kita semua untuk bisa